Pramuka yang terletak di jantung Kepulauan Seribu merupakan wilayah yang merepresentasikan kekayaan dan kerentanan kawasan laut Indonesia. Pada kawasan ini, tutupan karang hidup berkisar antara 20,65% hingga 47,17% yang menunjukkan kondisi yang bervariasi dari sedang hingga buruk. Empat ekosistem penting dapat diamati secara langsung di sini. Yang pertama ialah mangrove, yang secara alami dapat mengatasi gelombang laut dan abrasi pantai. Yang kedua ialah padang lamun, yang sangat penting bagi berbagai spesies juvenil laut. Ketiga ialah terumbu karang, yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan yang keempat ialah pantai pesisir, yang terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Pulau ini menjadi tempat ideal untuk memahami hubungan antara kelestarian lingkungan dan aktivitas manusia. Aktivitas seperti snorkeling di perairan yang jernih, menyaksikan langsung bentuk-bentuk gangguan kesehatan pada karang, hingga berinteraksi dengan masyarakat lokal yang mempertahankan tradisi mereka menjadikan Pulau Pramuka bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ruang belajar alami yang sangat berharga. Kita hari ini memilih di Pulau Pramuka berada di sistem pesisir. Kenapa terpadu menjadi suatu keharusan? Karena ilmu MSP itu tidak parsial, gitu. Sehingga ekosistem dan konservasi itu menjadi satu kesatuan. Nah, itu memadukan field trip terpadu ini adalah yang dipadukan antara kegiatan ekosistem dan kegiatan konservasi. Ekosistem pesisir di Pulau Pramuka memiliki fungsi penting dalam penyerapan energi gelombang dan perlindungan terhadap daratan dari abrasi. Pesisir juga merupakan tempat bertelur bagi berbagai jenis spesies laut termasuk penyu. Di sepanjang pesisir, mahasiswa melakukan pengamatan terhadap tipe, topografi, vegetasi yang tumbuh, serta biota berbahaya yang terdapat di ekosistem pesisir. Berikutnya kita beralih ke ekosistem lamun. Lamun merupakan tumbuhan laut yang sangat penting bagi ekosistem perairan. Mereka berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai organisme laut, serta membantu menjaga kualitas air dengan menyerap nutrien yang berlebihan. Di Pulau Pramuka, mahasiswa mempelajari bagaimana padang lamun berkontribusi pada stabilitas ekosistem laut dan pentingnya menjaga keberadaannya. Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Mereka berfungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies ikan, moluska, dan organisme laut lainnya. Di Pulau Pramuka, mahasiswa mempelajari keindahan dan kerentanannya, serta tantangan yang dihadapi terumbu karang akibat perubahan iklim, polusi, dan kegiatan manusia lainnya. Program restorasi terumbu karang menjadi fokus dalam upaya pelestarian ekosistem ini.
Mangrove adalah ekosistem yang sangat penting untuk melindungi kawasan pesisir dari erosi dan banjir. Selain itu, hutan mangrove juga merupakan tempat berkembang biak bagi banyak spesies ikan dan burung. Di Pulau Pramuka, mahasiswa belajar tentang peran vital mangrove dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan, serta upaya restorasi yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi ekosistem mangrove yang terdegradasi. Jadi keadaan di ekosistem mangrove khususnya di plot yang gua samplingin itu sebenarnya data tutupannya bagus, tapi memang karena ini mangrove yang sengaja ditanam, jadi jenisnya itu homogen gitu ya, hanya satu jenis saja yaitu Rhizopora mucronata. Cuman kalau dari infrastruktur sama sekali sebenarnya ada jembatan yang dibikin emang untuk trekking mangrove, tapi sangat tidak terawat dan udah nggak kepake karena udah benar-benar hancur. Jadi itu harusnya bisa dikembangin lagi sama pemerintah setempat lah untuk jadi kembalikan lagi fungsinya jadi jalur trekking mangrove.我是在雅加达的出差的期间呢，在网上有听闻说这个岛，这个巴拉布加岛呢，它景色特别的迷人，所以呢，我在空闲的时间呢，就抽空来转了一圈，然后我这一次发现呢，这边的景色是真的迷人，然后呢，它那个水域这些鱼类。Selama field trip, mahasiswa tidak hanya mengamati, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pemantauan dan pengumpulan data mengenai ekosistem yang ada. Mereka mengidentifikasi spesies, mencatat kondisi lingkungan, serta melakukan analisis untuk memahami dampak kegiatan manusia terhadap kelestarian ekosistem ini. Poin yang ingin kita tekankan adalah bagaimana mereka mengambil pembelajaran mengenal ekosistem itu sendiri. Meskipun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, karena dalam proses pembelajaran itu tidak ada yang sempurna. Ekosistem lamun di Pulau Pramuka sekilas terlihat tersebar dan mengelilingi Pulau Pramuka. Namun nyatanya, rata-rata tutupan lamun hanya mencapai 40,59%. Yang mengindikasikan bahwa ekosistem lamun di Pulau Pramuka tergolong dalam kategori kurang sehat. Bahkan di beberapa titik pengamatan, tutupan lamun hanya berkisar di angka 25-26% saja. Selama pengamatan didapatkan 6 spesies lamun yang ditemukan di Pulau Pramuka, dengan Thalassia hemprinci sebagai spesies yang paling dominan di pulau ini. Ekosistem lamun di Pulau Pramuka dinyatakan masih tidak sesuai untuk kegiatan ekowisata. Tutupan lamun yang rendah, biota laut berasosiasi dengan lamun yang kurang beragam, dan kondisi perairan yang terlalu dangkal menjadi penyebab utama salah satu ekosistem di Pulau Pramuka ini masih belum bisa dijadikan sebagai tempat ekowisata. Terumbu karang di Pulau Pramuka merupakan salah satu ekosistem yang menjadi highlight untuk menjadi destinasi ekowisata. Tutupan karang di Pulau Pramuka itu sangat bervariasi, dan yang paling tinggi mencapai persentase 86%, di mana terletak di bagian barat Pulau Pramuka. Karang yang ditemukan di Pulau Pramuka juga sangat beragam, mulai dari jenis karang Acropora branching, Coral branching, Coral massif, Coral folios, Acropora tantular, Acropora submassif, Acropora encrusting, Coral mushroom, dan juga soft coral. Mereka merupakan karang-karang yang menjadi destinasi utama untuk ekowisata di Pulau Pramuka. Namun, sayangnya, beberapa area karang di Pulau Pramuka dinilai tidak sesuai menjadi standar ekowisata karena tutupan karangnya yang tidak sesuai. Area tersebut mencakup hampir seluruh bagian di Pulau Pramuka, namun terutama terdapat di bagian barat daya Pulau Pramuka. Mangrove di Pulau Pramuka didominasi oleh spesies Rhizopora mucronata dan Rhizopora stylosa yang tersebar di bagian barat daya,
barat, hingga bagian utara di Pulau Pramuka. Mangrove di Pulau Pramuka juga memiliki nilai kerapatan yang tinggi dengan nilai 13 sampai 110 individu per meter persegi. Dengan tingginya nilai kerapatan dan dominasi spesies yang rendah diakibatkan mangrove di Pulau Pramuka bukan mangrove yang tumbuh secara alami, melainkan ditumbuhkan dengan metode penanaman. Kepiting, moluska, reptil, ikan, dan burung merupakan biota-biota yang ditemukan di sekitar ekosistem mangrove. Tentunya biota ini menjadi nilai tambah untuk ekosistem ini menjadi objek wisata. Sayangnya mangrove di Pulau Pramuka belum bisa dikatakan sesuai untuk dijadikan ekowisata karena rendahnya nilai ketebalan mangrove dan jenis mangrove yang hanya didominasi oleh 2 spesies saja. Pulau Pramuka memiliki 2 pantai yang dapat dijadikan salah satu destinasi wisata unggulan untuk wisatawan. Kedua pantai tersebut adalah Pantai Sunrise yang terletak di bagian timur pulau dan pantai yang terletak di bagian utara Pulau Pramuka. Pantai Sunrise merupakan pantai yang paling panjang dan luas di pulau ini. Pantai ini memiliki tipe substrat karang berpasir, namun di beberapa titik terdapat pecahan kaca yang dapat membahayakan pengunjung. Bulu babi, hewan laut berbahaya ini juga terdapat banyak sekali di pantai Sunrise. Hidup yang berkoloni dan menyatu dengan karang yang ada di sekitar pantai membuat kehadiran bulu babi seringkali tidak disadari oleh pengunjung. Pantai Sunrise memiliki arus yang sangat kecil, sehingga dinilai aman untuk pengunjung menikmati air ataupun bermain di pantai ini. Pantai kedua, Pantai Utara Pulau Pramuka. Pantai ini memiliki tipe substrat pasir putih dengan luas yang sangat jauh lebih kecil daripada Pantai Sunrise. Pantai ini juga tidak ditemukan biota-biota yang dapat membahayakan pengunjung ketika ingin beraktivitas di dalam air. Kedua pantai di Pulau Pramuka dinilai sangat sesuai untuk Pantai Utara dan sesuai untuk Pantai Sunrise sebagai kawasan ekowisata pantai, sehingga dapat dimaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaannya agar kedua pantai ini tetap dalam kategori tersebut. Pulau Pramuka memiliki potensi ekowisata yang besar dari berbagai ekosistem pesisirnya, mulai dari lamun, mangrove, pantai, hingga terumbu karang. Namun, pemanfaatan potensi tersebut perlu disertai dengan upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Beberapa ekosistem masih memerlukan perbaikan kondisi agar layak dijadikan objek ekowisata. Sementara area yang sudah sesuai perlu dijaga kelestariannya dengan perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Pulau Pramuka dapat menjadi destinasi ekowisata unggulan yang tidak hanya memberikan pengalaman wisata yang berkesan, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan pesisir.